Saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ini adalah alasan-alasan yang kemudian dilakukan upaya kajian hubungan dengan PKB. Ini hasil paparan dalam rapat pleno PBNU. Yang pertama, PKB semakin jarang berkonsultasi dengan PBNU. Ya iyalah, kata Pak Lukman Edi tadi, kan memang itu yang disampaikan oleh Ketum Caimin. PKB tidak mempertimbangkan kader NU dalam pilkada. Kemudian lebih berorientasi pada kekuasaan. Udah beda mazhab ya Bang Rey ya. Semakin tergantung pada Muhaimin Iskandar. Dan pernyataan elit PKB yang menyerang PBNU. Oke, silahkan Bang Rey dielaborasi nih. Yang mana dulu nih kira-kira? Ini semua alasan-alasan yang paling logis yang membuat kita tidak hanya melihat ini sebenarnya konflik elit saja, atau bagaimana? Mungkin tidak elit juga, karena kan ada hubungannya dengan poin kedua tadi itu. Bahwa PKB tidak mempertimbangkan dengan serius kader-kader NU untuk maju di dalam pilkada. Meskipun tentu kalau kita bicara secara umum, ya itu ini sekarang udah logikanya logika pasar pemilu. Tapi jangan lupa loh, kurang lebih 75% caleg PKB di pileg pemilu 2024 itu kader NU. Ya kadang-kadang begini ya, orang berorganisasi ini yang disebut dengan kader itu umumnya mereka yang pernah terlibat dalam kepengurusan gitu loh. Soal Jadi, militansinya. Soal bahwa ia secara kultural orang NU begitu ya, kemudian paman agama secara NU, itu belum dianggap sebagai bagian yang disebut dengan kader itu tadi gitu loh kira-kira. Jadi ada cara pandang kayak begitu tuh. Bahwa yang disebut dengan kader itu ya mereka setidaknya pernah terlibat dalam kepengurusan mana, di level mana, macam-macam. Misalnya kayak saya nih, ya saya dianggap bukanlah kader NU, karena saya nggak pernah menjabat apapun di lingkungan NU, meskipun secara kultural saya adalah orang NU. PC-nya juga bukan PCNU. Iya, makanya saya lulusan pesantren, saya penganut Cak Nurian dengan Gus Durian, gitu tapi nggak akan teridentifikasi sebagai seorang kader NU. Oh, lo pesantren saya dulu NU loh. Saya nggak bisa ngaku-ngaku kader NU dong ya. Itu dia, karena kan seperti yang saya sebut tadi itu, umumnya cara pandang yang disebut dengan kader itu mereka yang sudah pernah terlibat di dalam kepengurusan struktural. Tapi itu kan administratif struktural. Itu cara pandang. Bukan, saya tidak berbicara soal konstitusinya. Cara pandang itu maksud saya. Kalau dari perspektif Kiai misalnya, Bang Rey melihat ketersinggungan itu bisa menjadi pemicu soal-soal yang tadi itu kan, di-trigger di itu kan yang poin pertama. Poin pertama yang menyinggung ke poin ketiga. Poin pertama itu kan adalah makin ditepiskannya peran-peran ulama atau kiai-kiai NU di dalam pengambilan keputusan di lingkaran NU, PBNU, dan makin dominannya pengaruh Caimin di dalam PKB. Jadi dua hal ini kan ketemu yang membuat secara politik ya peran-peran para kiai ini mulai terhapuskan. Kan kita ingat memang dulu kan, misalnya ketika mau menjadi calonkan presiden, Gus Dur itu selalu mengatakan saya harus sowan dulu ke Kiai Langit. Betul. Nah, tradisi itu setidaknya dalam 2 pilpres terakhir ini kan agak jarang kita dengar tuh dilakukan oleh Caimin. Misalnya apakah Caimin akan konsultasi dengan Kiai dulu gitu ya, atau khususnya di 2024 ini. Bahkan gerak-gerik Caimin yang pindah dari sini ke sini itu sebetulnya memang kelihatan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dirinya dengan tentu elit PKB yang kelihatan tidak memiliki hubungan lagi secara emosional, spiritual dengan putusan-putusan para kiai untuk Pilpres 2024 ini ya kan. Ini kan Caimin seperti jalan sendiri nih.